Anda kembali menyaksikan One on One bersama Anggia. Saya masih bersama Bang Zulhas, Pak Menko. Tadi sebelum kita jeda, ini saya tergelitik nih. Ini Menko Pangan ngurusin sampah, apa kaitannya sampai Pak Menko harus ngurusin Iya, sampah? memang tugas saya luas, Anggia, karena orang mungkin taunya pangan karena Betul. sudah swasembada beras gitu ya. Yang berkaitan dengan pangan lah pokoknya harusnya. Jadi saya ya karena lingkungan sangat terkait. Karena lingkungan itu di bawah koordinasi kami. Menteri Lingkungan Hidup itu sangat penting. Kalau lingkungan kita bagus, maka pangannya bisa berkelanjutan gitu ya. Nah, lingkungan itu juga mengurusi sampah, mengurusi apa namanya udara ya, mengurusi keberlanjutan apa biodiversity dan lain-lain. Itu di bawah koordinasi kita. Nah, tadi Pak Menko bilang ngurus sampah ini rumit. Apa yang rumit? Memang izinnya rumit. Ah itu dia tuh. Kenapa izin? Birokrasi Presiden lagi nih. perintah. Balik-balik kita ngomong Presiden birokrasi tanya, lagi. Pak Menko, siapa yang tanggung jawab sampah saya, Pak? Gimana sampah ini? Setahun Pak kasih impres, saya selesai. Kenapa selama ini nggak selesai? Rumit Pak, rumit. Rumitnya di mana? Izinnya DPRD, namanya tipping fee, harus persetujuan DPRD, persetujuan Bupati. Kalau kabupaten gabung, tujuan gubernur, tujuan DPRD provinsi. Habis selesai itu negosiasi dengan Menteri Keuangan, lama lagi. Negosiasi dengan Menteri Lingkungan Hidup, selesai. Negosiasi dengan Menteri SDM, baru PLN, baru lagi. Wah, ruwet. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengurai kerutan? Sebelum jadi bahkan mungkin udah stroke duluan ya. Nah, Pak Menko sekarang kita apa yang akan dilakukan? Saya udah tadi pagi tadi nyusun. Kita susun impres, pangkas semua. Nanti izin SDM kasih PLN langsung dan antara yang menyeleksi teknologi. Jalan udah. Bisa nggak kita punya cita-cita seperti di Singapura, sampah dibakar dan kemudian bisa digunakan ini lagi? Yang lagi dikerjakan, setahun beres. Asal impresnya selesai. Oke, ini janji dari Pak Menko ya, setahun urusan sampah beres. Ini kan di Jakarta banyak nih sampahnya. Udah sampai gedung 14 lantai kalau ini nggak Pak. beres, itu menggunung. Cuma Indonesia sampahnya yang seperti gedung 20 lantai. Betul. Coba pergi ke Beijing nggak ada, pergi ke Seoul nggak ada, pergi ke Singapura nggak ada, pergi ke Jepang nggak ada. Bersih. Saya kira Arab Saudi juga nggak ada, bersih. Karena mereka sudah pakai teknologi namanya insinerator. Kita akan lakukan itu nanti. Bisa. Kalau ini impres jadi setahun beres itu. Kita tunggulah janjinya ya. Iya, Soalnya penting banget. Saya merasakan bagaimana sampah menumpuk di mana-mana itu, Pak Menko. Anggi, saya dulu waktu jadi Mendak minyak kan ribut. Berapa lama selesai? 2 minggu. Selesai kan? Alhamdulillah. Beras berapa lama? Presiden bilang 2 tahun. Udah selesai tuh beras. Berarti Pak Presiden kita tunggu impresnya untuk ngurusin sampah. Asal impresnya ada gitu. Kalau dipercaya kita tugaskan, nah kita tanggung jawab. Tadi kan bicara ngurusin sampah. Nih, kita penasaran lagi nih. Ini Menko Pangan ini sebenarnya bawainnya apa aja sih? Tadi lingkungan ada hidup. Menteri Lingkungan Hidup, ada Menteri Kehutanan, ya. Ada Menteri KKP. KKP itu urusan protein. Pangan kan nggak cuma nih. Kelautan dan perikanan. Cuma beras. Di laut juga ya. Protein itu telur, ayam, ikan, daging, sapi, ya kan? Udang, biota laut, ya, keindahan laut, taman laut itu kelautan. Bosa juga. Gizi juga. Badan gizi. BKI juga. Bapanas, badan pangan. Ya, yang ngatur harga dan sebagainya itu Bapanas. Bulog, walaupun di bawah BUMN, koordinasinya sama kita. Belum nanti apalagi namanya itu badan karantina. Banyak urusannya. Iya. 7 hari cukup nggak Pak Menko ngurusin? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Ini kan soal manajemen sebetulnya. Manajemen dan begini. Saya sudah coba 6 bulan ini. Kalau kita betul-betul based on merah putih, kita tulus ya. Jangan ada kepentingan pribadi di dalamnya. Karena ini orang-orang pintar semua. Ya, kalau kita betul-betul untuk kepentingan bangsa, kepentingan merah putih, semua ngikut. Yang berat saya sampai hari ini baru 6 bulan. Sudah menyelesaikan hampir berapa ya? 6 tambah 2, 8 impres. 8. Biasanya 8 ini bisa 5 tahun nih. Ini saya kelarkan cuma waktu 3 bulan. 3 bulan 8 impres semuanya. Makanya semua bisa lancar. Karena dukungan Bapak Presiden luar biasa. Kenapa? Kita bekerja dengan baik. Butuh dari pemerintah sebenarnya. Presiden. Pak Presiden. Iya. Bapak Presiden, wah luar biasa. Pak Menko itu luar biasa prestasi-prestasinya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dengan kondisi global yang saya sudah singgung tadi di awal. Apalagi sekarang dolar menguat terus, rupiah melemah di angka 17.000 nih agak gimana? Ya ada yang khawatir tuh wajar. Khawatir banyak orang. Ada yang khawatir wajar. Tapi saya bilang nggak usah khawatir. Kita percaya diri. Kenapa kita nggak usah khawatir? Kita akan memperkuat untuk ekspor. Kita akan swasembada. Pak Presiden bilang kita harus swasembada energi. Kalau setiap kabupaten kita bangun pabrik etanol, ya kan? Maka itu cukup dari singkong.
ya kan? Wah itu berapa banyak itu dolar semua tuh, itu. Kalau setiap kabupaten kita bangun pabrik kelapa itu sekarang laku sekali. Orang sekarang di Barat itu atau di Tiongkok kalau bikin bikin kopi nggak pakai susu, pakai santan kelapa itu. Itu lagi ngetren, top banget sekarang. Kita udah sampai ekspor nggak tuh? Sekarang kelapa kita habis. Ini Okay. sekarang banyak yang minta saya melarang ekspor kelapa. Enggak, saya bilang tanam aja. Jadi kalau tiap kabupaten ada pabrik itu, kita punya pabrik 500. Kelapa kan sekarang selama ini Tuhan yang tanam. Tuhan yang tumbuh dengan tumbuhkan. sendirinya. Nah, coba kalau Kita semua nggak serius, tanah nggak boleh yang kosong, tanam kelapa saja. 500, kalau 10 kontainer satu bulan ekspor berapa itu? Dapatnya dolar, makmur petani. Jadi kalau petani kita berdayakan, ya, kita urus dengan benar, ini satu potensi yang luar biasa. Ekonomi kita akan tumbuh mulai dari desa. Wah, keren kan? Sounds cool ya, kedengarannya keren banget. Oh, udah pede. Mendaknya kan, Menkonya kan tenang gini tuh. Masa? Menkonya tenang, tapi mungkin ini saya menyuarakan suara masyarakat boleh loh Pak Menko ya. Iya. Kita melihatnya swasembada oke, rencana pembangunan pabrik di mana-mana, tapi kita nggak bisa menutup mata kan pekerjaan juga butuh kan lapangan pekerjaan. Ini kita perintah Apa yang presiden akan akan dilakukan? bangun koperasi 80.000 koperasi, Anggia. Konsepnya apa itu koperasi? Koperasi Merah Putih ini ya? Ini Kopdes yang koperasi yang dibangun oleh pemerintah daerah, ya. Tapi koperasi itu bukan hanya simpan pinjam. Nanti koperasi ini nanti akan ada warungnya. Sembako dari mana langsung dari produsen langsung ke koperasi desa. Jadi orang desa, warung-warung desa bisa ngambil sama dia. Ya, atau rakyat mau beli yang 95 pokok, telur, gula, beras, jagung segala macam cukup di situ. Ya kan? Jadi kita memotong rantai pasok yang panjang. Tunggu, dalam pikiran saya Pak Menko, koperasi ini koperasi simpan pinjam. Nggak sebatas itu berarti ya. Enggak. Lebih jadi ada dagangnya, ada di situ. bisnisnya, ya. Kemudian nanti pupuk, nggak usah lagi tengkulak. Taruh koperasi. Koperasi jelas dikasih untung oleh pupuk Indonesia. Langsung ke petaninya. Ya anggotanya yang memang dia juga gitu. Jadi nggak akan ada tengkulak. Motong tengkulak itu. Pupuk udah pasti untung. Nanti gabah dari petani dibeli koperasi baru setor ke Bulog. Potong lagi tuh tengkulak gitu ya kan. Nanti penyaluran bansos pakai macam-macam itu ongkosnya mahal, nanti bisa koperasi. Ya, kalau kirim untuk apa namanya? Bansos yang dibocor-bocor di sunat-sunat udah nggak ada lagi nanti ya. Koperasi. Okay. Koperasi. Ya, ada simpan pinjamnya. Nanti daerah yang menghasilkan ikan kita kasih cold storage. Ya kan? Ikan bisa disimpan dulu, nggak busuk. Kalau nanti petani di situ petani cabai, hari itu harga termurah, taruh cold storage dulu. Tapi kalau dia jagung perlu pengering, mesin pengering dikasih. Oke. Gitu. Sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinir koperasi, kan Pak Menko sebagai ketuanya nih. Ya. Itu secara general yang Anda sampaikan. Teknisnya akan seperti apa nantinya? Kan nggak gampang loh membangun 80.000 koperasi di seluruh daerah. Saya sudah mulai Senin tiap hari rapat. Ada satgas nanti lagi? Satgas. Oke. Satgas pembentukan koperasi kan. Nanti ada saya ketuanya, nanti ada menteri-menteri. Ada Menteri Pertanian, Desa, ada Menteri Koperasi, ada Menteri Desa, ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri KKP, ada Menteri ATR, ada Menteri Keuangan, ada Menteri BUMN, banyak ya kan? Nah, nanti ada pelaksana harian. Tiap hari rapat nanti. Pak Menko, apa nggak ribet? Karena ini melibatkan semua, banyak kementerian. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang penting ketulusan ada. Saya sih luar biasa dengan semangatnya sangat. Iya. Kalau anak muda sekarang nyebutnya gini Pak Menko, positif vibes banget sih Pak Menko. Insya Allah ini koperasi ini ya akan menghasilkan ekonomi yang luar biasa di desa dan itulah nanti akan menggerakkan pertumbuhan. Itu yang akan menyerap tenaga kerja juga. Akan berdampak luas, menyerap tenaga kerja banyak dan itu bisa nanti setahap demi setahap akan menghasilkan produk-produk yang ekspor. Kita masa kalah sama Thailand, ya kan? Tanah kita lebih luas, gitu ya. Tanah kita lebih subur. Nah, gitu. Pak Menko, satu hal lagi. Kalau bicara kan sepertinya gampang nih, ngomong tengkulak biar nggak bisa bergerak lagi. Tapi faktanya tengkulak itu adalah musuh petani yang sangat susah sekali diperangi selama ini. Apa yang Bismillah, akan dilakukan? insya Allah saya selesaikan setahun. Apa yang akan dilakukan nanti? Dengan koperasi kita putusin tuh tengkulak-tengkulak. Nggak ada lagi. Sekarang gabah nggak ada lagi tengkulak, putus. Nggak bisa main lagi tengkulak. Tiarap semua tuh. Nggak ada. Karena apa? Dulu belinya kan beras, Bulog. Sekarang Bulog belinya gabah. Gabah. Nggak bisa lagi tengkulak main gitu. Jadi selama kita tulus, sungguh-sungguh untuk membela mereka, jalan selalu dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
Amin. Oke. Itu. Di mana saja 80 koperasi yang akan dibangun oleh Pak Menko, nanti kita akan lanjutkan. Tiap desa ada. Usai jeda, Oke. sesaat lagi one on one bersama Anggi akan segera kembali. Tiap desa ada. Tiap desa satu koperasi.